Halo semua Tipoders. Jadi di season kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial nih. Nah, dan dia ini pastinya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Between Chance and Changes. Ini dia Pak Junianto. Halo Pak. Halo. Apa kabar nih? Luar biasa. Nah, Lalu. sekarang kesibukannya apa aja sih? Kalau untuk saat ini saya sudah 4 tahun tetap di sosial, kerja social work. Yang lain saya sebagai digital enabler, jadi bantu teman-teman yang masih offline shifting ke dunia online. Dan yang ketiga adalah jadi financial advisor. Financial advisor, especially di insurance. Berarti banyak yang latar belakangnya ya nih ya? Ya 3 aja sih. Saat ini fokus di 3 itu. Oh, berarti mungkin bisa tambah lagi nanti ya? Kemungkinan bisa nambah. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti topiknya nih ya. Boleh ceritakan nggak sih sedikit tentang masa-masa remaja Pak Junianto ini gimana sih? Oke, saya terlahir dari keluarga yang cukup kaya. Dari kecil saya, keluarga kami punya kapal 4. Oke. Yes, kebun jeruk dan kebun cengkeh ada beberapa hektar. Terus kami punya toko emas. Hanya saja di saat saya tamat SMA, pada saat itu saya sudah harus berjualan. Jadi setiap hari saya ke sekolah itu bawa tas gede, bukunya isinya sedikit, cuman isinya sisanya barang dagangan. Jadi pulpen, stationery, bahkan saya pernah jualan pakaian dalam wanita, tapi yang atas. Oke. Yang bawah. Ya, saya jualan ke sekolah-sekolah. Wah, keren banget. Nah, di sini setelah menjalani semua masa-masa remaja tersebut, apakah Bapak mengalami sebuah fase namanya up and down? Oh ya kalau yang namanya up and down ya pastilah ya. Apalagi kita di usia remaja sudah bisa punya penghasilan sendiri. Nah, jadi terkesan pada saat itu saya jadi sombong karena duit kita bisa menghasilkan duit sendiri lah. Semua dari semenjak SMA kelas 3, kelas 1, kelas 2 saya udah mulai punya income sendiri. Dari jualan. SMP sudah ngajar private. Wow. Sampai dengan kuliah tingkat 1, tingkat 2 saya masih mengajar private dan kerja. Jadi dari SMP, SMA merasa diri sendiri sudah bisa menghasilkan. Dan sombong kan? Iya. Bisa menghasilkan duit. Nah, yang jadi downnya itu karena kesombongannya itu yang buat kita drop. Karena ya pada saat itu kita sebulan gaji normalnya paling bisa 125 sampai 250, tapi pada saat itu kita bisa menghasilkan 700.000 kan. Oke. Tahun 95, tahun 96 700.000 cukup besar ya? Cukup besar. Dolar saja masih 2.500. Beda banget sama sekarang ya? Ya. Jadi ya berasa udah punya duit ini jadi sombong kan. Nah, itu yang jadi up and down-nya ada di sana sih. Wah, berarti dari masa SMP udah cari duit sendiri? Iya, sendiri. Pengen waktu SMP kan perekonomian keluarga sudah mulai goyang. Papa bangkrut, kapal semua kebakar, tenggelam, ada yang kena dibajak, ada yang banyak hal yang terjadi kan. Nah, jadi mau tak mau kami saudara, saya bersaudara ada 5, kami sudah harus fight sendiri. Nah, pengen uang jajan, ya udah cari sendiri. Karena papa hanya bisa siapin uang sekolah. Jadi kalau untuk jajan ya kadang-kadang saya ke pasar jualan atau bantu teman-teman jaga toko. Berarti motivasinya untuk mendapatkan penghasilan itu karena kalau mau jajan itu harus pakai duit sendiri. Yes. Karena kita nggak bisa, kalau lihat kadang-kadang dulu saking mirisnya teman-teman makan es krim yang biasa kan ada kan yang mereka atau kita saja nggak sanggup, jadi kita liatin temen bisa jajan es krim, kita hanya bisa liatin kan. Nah, ya udah dari sana kita coba deh cari duit sendiri. Baik, keren banget ya masa remajanya ya. Tapi di sini kan pasti ada suatu titik terendah nih. Ya. Nah, titik terendahnya tuh gimana sih? Oke. Nah, kan tadi saya udah bilang kan bahwasanya di awal-awal kita udah bisa menghasilkan sendiri. Pride-nya itu sangat tinggi kan, kesombongan kita. Dan ternyata pada saat drop di usia remaja dan menuju ke kuliah, dari kuliah itu kita sudah drop, tapi nggak mengambil hikmahnya, nggak belajar dari pengalaman. Pada saat tahun 2000
sampai dengan tahun 2014 itu saya udah hype lagi. Dan di sana saya mulai bertingkah angku lagi. Di sana drop lagi, itu titik paling rendah. Tahun 2013 ke 15. Berarti sebuah sifat itu ya sangat membuat kita menjadi bisa dari tinggi menjadi rendah. Ya. Nah, cara Bapak untuk mengantisipasi hal tersebut gimana sih kayak? Nah, jadi di tahun 2000 mungkin saya harus ceritakan tentang tahun 2013-2015 itu adalah titik paling tinggi saya. Saya handle Indonesia bagian barat, jadi total seluruh Sumatera. Saya handle penjualan untuk di handphone. Ada 7 brand yang saya pegang. Saya pegang di seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Wow. Setiap minggu Selasa terbang, Jumat pulang. Selasa terbang, Jumat pulang. Jadi saya keliling ke Aceh, Lampung, Palembang, Padang, Batam, Jakarta, Minting. Jadi setiap minggu terbang. Tapi masih kerja ya, posisinya masih kerja. Gaji juga lumayan gede. Terus ada bonus lagi dan segala macam. Hampir setiap bulan saya ganti handphone. Karena kan 7 brand handphonenya kita kan dikasih istilahnya dummy. Untuk demo. Demo unitnya kita pegang demo unit, ganti handphone. Jadi kalau handphone paling baru kita pasti kita merasakan dulu. Karena kita belum merasakan, kita nggak bisa jual. Nah, pada saat itu yaitu kesombongan saya naik, dan memang sih harus diakui pelajaran itu kita nggak akan maksudnya kita nggak bisa bangkit sebelum pelajaran itu benar-benar kita ambil hikmahnya. Nah, saya ambil hikmahnya begini. Ketika kamu jatuh, bagaimana supaya cepat-cepat naik? Belajarlah. Belajar dan action, praktek. Apa yang kamu pelajari, praktek. Nah, ketika kamu di atas, supaya kamu jangan cepat-cepat turun, sering-sering berbagilah. Berbagi dalam hal apa saja, ilmu, duit, waktu, tenaga, pikiran, apa saja, supaya kamu nggak cepat turun. Karena ketika kamu di atas, kamu sering berbagi, ego kamu turun, kamu nggak bisa jadi sombong lagi. Kamu akan terus berbagi. Kamu akan stay di atas terus. Karena kan masalah yang paling biasa kan, karena kita susah bercermin nih. Karena kita udah di atas, kita malas lagi udah ke bawah. Bener gak sih? Tapi kalau anda sudah di gunung tertinggi, untuk tahu gunung tinggi yang lain, Anda harus turun dulu. Kalau nggak turun, gimana naik gunung yang lainnya? Bener juga. Oke. Jadi kan itu sebuah permasalahan nih. Gini sih, aku pengen Pak Junianto kasih sebuah motivasi nih pada anak-anak muda sekarang, yang dimana kan banyak yang sekarang udah main saham, kayak udah kaya, kayak jualan sendiri, tapi mereka pamer-pamer gitu. Sebenarnya kita nggak tahu sih motif pamer mereka untuk baik atau tidak, tapi ya mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih di bawah mereka, gimana sih cara membuat mereka jadi percaya diri, seperti bisa membuat mereka jadi seimbang dengan yang pamer-pamer tersebut. Saya sering dulunya saya sering merasa insecure and overthinking, apalagi saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain, dengan seusia saya. Misalnya contoh, saya pada saat itu usia saya 35 sampai 38. Teman-teman saya di usia itu sudah berpuluh-puluh kali lipat di atas saya, bahkan lebih. Punya usaha beberapa bidang usaha. Dan saya merasa insecure dan merasa nggak nyaman, nggak aman, karena perbandingan kita adalah orang lain. Yang saya ingin teman-teman bandingkan adalah diri Anda dengan diri Anda yang semalam, bukan dengan orang lain. Sehari lebih baik 1 kali saja, 1% saja, atau 0,1% saja, itu lebih baik daripada tidak ada perkembangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa membandingkan bulan dan matahari. Karena dua-duanya bersinar pada saat yang berbeda. Satu malam, satu siang. Yang ketiga, di kelas apapun, kalau dulu di kelas ada juara 1, juara 2, benar? Juara 1, juara 2, juara 3 kan? Dan juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya ada 1. Benar? Nah, ini seperti bulan dan matahari. Hanya ada 1 kan?
Cuman langit tak akan indah tanpa bintang-bintang. Ya, Bintang-bintangnya itulah juara 4, juara 5 sampai juara yang terakhir. Oke. So, kalau nggak ada bintang-bintang, juara satunya ngapain? Hanya sendirian di sana. Benar juga sih. Nggak indah kan? Iya. So, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena semua orang punya waktunya beda-beda. Berarti kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Pastinya kan kita kan ada perkembangan tapi tidak mengetahuinya sendiri. Benar nggak? Ya. Oke, jadi sebelumnya kan Pak Julianto nih sudah mengalami sebuah rintangan yang ingin berubah dari masa yang rendah ini. Nah, boleh dibagikan nggak rintangan apa saja sih dalam perubahan tersebut? Oke, titik paling down saya itu di tahun 2014-15. Padahal pada saat itu keuangan saya paling baik. Tapi di tahun 2013 sampai 15 itu saya melakukan percobaan pembunuhan diri 4 kali. Oke. Wow. All semua gagal. Oke. Ya 4 kali dalam 2 tahun 4 kali. Tapi tiga yang terakhir itu hampir dalam waktu kurang lebih dari 1 minggu. Jadi ada merasa penolakan, merasa tidak diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan. Nah, dulunya kita berpikir punya duit, punya posisi, punya jabatan, punya power itu sudah segalanya. Tapi bukan itu sih. Ada sesuatu yang kita tidak bisa meminta atau memaksa orang lain untuk menerima kita sebelum kita menerima diri sendiri kita apa adanya dulu. Oke. Kita ini pernah buat salah, bisa nggak memaafkan diri? Kita ini pernah do something wrong, tapi kamu minta orang lain bisa menerima apa yang kamu perbuat. Oke. Orang lain semua bisa menerima. Kamu bisa menerima diri kamu nggak? Itu yang paling penting dulu. Nah, ketika melewati masa-masa saya down itu, bagaimana menerima diri sendiri yang pernah berbuat salah dan berbuat dosa yang segitu banyak. Bukan kita bangga terhadap dosa-dosa kita atau kesalahan kita ya, tapi kamu bisa nggak forgive yourself and then move on? Kamu bisa nggak menerima kamu apa adanya, yang penuh dengan cacat, baik, buruk, semuanya bisa kamu terima nggak? Terima diri kamu apa adanya dulu. Content yourself dulu. You fully content with yourself, and then dunia ini akan adjust with you. Don't push yourself to maksudnya jangan paksa diri kamu untuk semua orang bisa terima. Kamu terima dulu diri kamu apa adanya, orang lain akan menyesuaikan. Karena itu kan bukan masalah aku aja sih ya. Aku pun merasa begitu sekarang. Mungkin masalah semua tipoders sekarang juga tuh begitu ya, teman-teman ya. Karena itu kan sangat susah banget ya. Gimana di dalam masyarakat itu kan kita pengen tuh membuat semua orang senang, tapi kita harus tahu juga kita nggak bisa buat semua orang senang. Kalau kata Steve Jobs, kalau kamu pengen buat orang lain semua senang, jualan es krim aja. Es krim, iya senang sih. Itu kata Steve Jobs. Tapi ya sekali lagi, you must content with yourself, fully content with yourself. Kamu harus terima diri kamu apa adanya, yang penuh kekurangan dengan kekurangan apa saja kamu harus terima dulu. Kamu sebelum bisa kamu terima diri kamu, dunia nggak akan terima kamu. Ya benar juga sih ya. Berarti aku juga nanti pulang rumah harus bercermin dulu nih. Apakah aku bisa menerima diriku? Di mana banyak kesalahan-kesalahan yang aku perbuat ataupun banyak kekurangan diri yang harus aku terima nih. Nah, jadi gini sih Pak, kan sudah nih ya. Bapak sudah menjalani semua hal ups and down. Ada gak sih hal yang Bapak sesali selama kehidupan ini? Yang gimana kayak gini, seharusnya aku gak buat gini nih pada tahun lalu nih. Seharusnya aku gak buat bunuh diri nih. Nah, ada gak sih? Yang saya sesali, kenapa saya tidak berbuat salah itu lebih cepat di awal. Harus kesalahannya itu numpuk di belakang-belakang. Maksud saya begini. Keputusan terbaik, keputusan yang kita buat baik itu datang dari pengalaman. Pengalaman, benar. Ya kan? Ada pengalaman baru kita bisa buat keputusan baik. Pengalaman datang dari mana? Keputusan yang salah. Yes. So kalau kamu bisa menghabiskan jatah salah kamu,
kamu akan semakin baik ke depannya. So bagi saya nggak ada yang saya sesali. All good, all great. Oke, all good berarti karena kesalahan tersebut lah kita Saya bisa hari jadi. ini. Iya, benar. Oke, so ini yang terakhir sih Pak. Bapak ada nggak sih motivasi untuk anak-anak muda sekarang yang sedang mengalami hal-hal tersebut? Nah, kalau motivasi sebenarnya saya pengen kasih tahu ke teman-teman, jangan cari motivasi itu di luar. Jangan cari motivasi itu di luar. Oke. Karena motivasi di luar itu tidak akan kuat. Kalau Anda tidak punya motivasi kuat juga, kenapa Anda harus hadir di dunia ini? Oke. Jadi saran saya adalah look inside you. What is your purpose di dunia ini? Apa tujuan kamu dilahirkan di sini? Karena setiap orang punya perannya dan semua pribadi itu sangat unik. Karena ya kita seluruh dunia ini saling melengkapi, semua punya perannya. Ketika kamu mendapatkan motivasi kamu tahu purpose kamu tahu tujuan kamu di dunia ini apa. That is your motivation. Oke. Gak usah cari lagi di luar, karena kalau lu cari di luar itu nggak akan permanen. Oke. So saya boleh rangkum dalam satu kalimat. Ini guru saya yang ngajarin. Guru saya adalah Tony Robbins. Kalau teman-teman kenal, Tony Robbins adalah the best motivator in the world. Saya kemarin hadir di Singapura di acaranya. Life is not about achievement. Life is about fulfillment. How you fulfill your life. Oke, jadi segitu aja sih podcast kita hari ini, Pak Junianto. Nah, mungkin Pak Junianto sekarang boleh share IG-nya ke teman-teman di sini, IG bisnis maupun IG pribadi pun boleh. Kalau teman-teman mau ikuti Instagram saya, Instagram pribadi I am Junianto Tunggal. Kalau di bisnis ada beberapa, tapi yang sekarang saya geluti adalah Jual Terus Akademia. Jual Terus Akademia. Jual Terus Akademia. JTA. Mungkin boleh jelaskan sedikit nih tentang Jual Terus Akademia itu gimana? Jadi Jual Terus Akademia hadir 4 tahun yang lalu. Kami bantu teman-teman yang bagaimana mau cari rezeki, mau kenal dunia online. Kami hadir, kami bantu teman-teman yang masih offline tapi nggak berani nih mau masuk ke dunia online. Waduh, nggak, takut ini, takut itu, takut. Maksudnya apaan sih itu? Nah, kita gandeng teman-teman yang offline. Ayo dong, kita barengan jalan setahun. Selama 1 tahun kami akan delivery apapun yang kami tahu selama ini, pengalaman kami, apa yang kami kerjakan, kami delivery ke klien selama 1 tahun. Kami berharap tahun kedua klien bisa mandiri, jalan sendiri di dunia online. Jadi kami benar-benar pengen bawa teman-teman, ayo dong ke dunia online. Simple kok, hanya butuh konsisten dan kerjakan apa yang kami sudah pernah kerjakan. Oke, baik. Berarti Jual Terus Akademia. Ya, kami pernah punya toko 1.200 toko di marketplace. 1.200 dengan staff kami ada 14. Wow. Jadi satu staff itu bisa operate 5-100 toko. Itu banyak banget. Dulu 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang kami tidak kerjakan itu lagi. Kami serius sih bantu pengusaha UMKM yang kecil, tengah atau besar yang lagi masih di offline, create another income stream from online, from digital. Oke, keren banget ya. Jadi itu aja Pak Junianto. Thank you, Trevin. Oke, terima kasih sudah mau datang di Tipe Podcast hari ini. Terima kasih udah diundang. So, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen ya di YouTube Tipe Podcast.